hanya ingin menyampaikan, jangan kita habiskan waktu kita buang yang enggak, kita berpikir yang enggak. Sekarang ini kenyataan, Anda semua adalah mahasiswa yang harus berjuang, mengangkat derajat bukan nama orang tua saja, tapi juga warga Papua yang ada di sana, nun jauh di sana. Teman-teman, coba lihat aku kerja gini itu mulai Desember 2019. Orang ngomong nggak boleh tidur, aku tidur hanya 2 jam. Tapi gimana, mau gimana? Aku juga punya rakyat itu. Ya, jadi sekarang ayo, pompong kita bisa, kita nggak tahu kapan kita bisa apa enggak. Ya. Waktu itu awalnya kan dari situ dan dimulai dari merebus telur, karena telurnya kan makanan yang punya kategori protein yang tinggi dan vitamin D yang baik gitu kan, sehingga dalam situasi pandemi gini kan orang butuh nutrisi untuk daya tahan tubuh. Itulah Ibu Risma, Bu Menteri, dengan pengalaman yang beliau miliki langsung punya inisiatif untuk membuat merebus telur gitu kan, dan sekarang mungkin sudah sekitar 300 ribuan. Nah, karena itu teman-teman di kementerian juga harus terpanggil melakukan hal-hal yang sebetulnya itu kesukarelaan yang harus dari hati lah bekerja. Ya, tadi pagi kami dialog ya dengan Ibu Menteri dan Ibu tidak berpikir begitu. Ibu tuh sangat sayang sama Papua tuh. Ya, beliau tuh punya track record sangat baik dengan Papua. Silakan tanya ke tokoh-tokoh Papua, bagaimana seorang Bu Risma itu sudah jadi mamanya Papua gitu. Sekarang pun sebagai posisi sebagai menteri, dulu sebagai wali kota beliau suka cerita bagaimana membantu Papua dari Surabaya. Apalagi sekarang di Kemensos, banyak sekali masalah kemanusiaan yang juga harus dihadapi kan di Papua tuh. Dan Ibu terpanggil menugaskan kita ini untuk bekerja menyiapkan bukan hanya tanggap darurat kalau ada bencana, bahkan sampai pasca tanggap darurat, menyiapkan memberi motor longboat ya, perahu longboat kan, longboat, kemudian pemberdayaan untuk pengolahan pangan, kemudian bantuan di bidang pertanian, banyak yang dikerjakan untuk Papua, memfasilitasi pembuatan koperasi, gitu. Itu yang tadi saya sampaikan. Ini bagian dari motivasi, ya. Motivasi seorang kan dengan style yang berbeda-beda. Saya pun mungkin punya cara tersendiri menarasikan itu. Tapi saya jamin tidak ada sama sekali bermaksud untuk hal-hal lain. Ya, Ibu benar-benar sebetulnya ini kan kemarin tuh datang dalam konteks pembinaan internal, ya. Jadi sebetulnya ya tidak terbuka untuk umum juga nggak apa-apa sebetulnya kemarin tuh kan. Ibu ingin meninjau dan Ibu seringkali mendadak sidak kepada kami itu tidak disiapkan. Jadi beliau tahu persis apa yang terjadi. Ya, sebetulnya kami malu ya. Saya di Dirjen Resos punya tanggung jawab karena Bali itu kan di bawah di bawah saya gitu kan, unit pelaksana teknis di Dirjen Resos. Jadi hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi dalam pengertian ketidaksiapan pegawai menghadapi situasi darurat, tidak terpanggil untuk membantu. Itu kan pesan Ibu tuh yang pokok itu. Relatif kalau itu kan tergantung dari komitmen Pemda juga. Ya, Ibu kan selalu kalau membantu wilayah tertentu berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ya, tidak hanya maunya meminta, tapi apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa dikerjakan bareng. Nah, sehingga sepengetahuan saya beberapa kabupaten yang termasuk punya masalah kemanusiaan seperti Panie ya, kemudian Agats kan, Biak, Nupor, apalagi ada beberapa kabupaten gitu ya. Ibu tuh melakukan video conference karena situasi COVID. Kalau nggak COVID mungkin Ibu udah terbang kemana gitu kan. Saya merasakan dengan beliau kan kemana-mana beliau tuh kan. Sekarang aja kan masih turun ke lapangan
Itulah style beliau kan memang turun lapangan. Tuh, jadi kalau ngelihat pegawai yang kalem, adem, situasi begini nggak bergerak, yang wajar lah sebagai pimpinan. Saya pun akan begitu kepada staff. Ya, jadi tolong dilihat motivasi beliau ya, gitu. Dan percaya ibu sayang sama Papua, itu jaminan semua lah. Boleh tanya Papua. Terima kasih Pak Heri. Semuanya itu berkat kasih dari Mama Isma buat kami. Kami tak memanas, kami berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami punya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Mama dalam tugas dan pekerjaan, dalam keluarga dan dalam kehidupan. Kami mau sampaikan buat Mama begitu besar sukacita kami, terutama di jemaat ini. Kemarin kami merayakan hari masuk Injil Utara Papua. Mama punya doa khusus didoakan oleh pendeta dan memang khusus buat Mama kepada mama-mama di sini untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Semua mungkin bagi kita. Saya selalu percaya. Bulan lalu saya berkumpul dengan bangsa Papua sebagai merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak juga Papua Surabaya. Kemudian warga Papua Surabaya memberikan kehormatan kepada saya sebagai Mama Papua. Sebutan Mama Papua. Ini harus menangis. Menghayati dan bersyukuri.
Jadi anak-anakku mahasiswa semua mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya hanya ingin menyampaikan, jangan kita habiskan waktu kita. Kita buang yang enggak, kita berpikir yang enggak. Sekarang ini kenyataan, Anda semua adalah mahasiswa yang harus berjuang, mengangkat derajat bukan nama orang tua saja, tapi juga warga Papua yang ada di sana, nun jauh di sana.